Seluruh pasien Rumah Sakit UNER Surabaya yang sempat ditempatkan di tenda darurat akibat gempa dipindahkan kembali ke ruang perawatan. Dampak gempa yang berpusat di Tuban itu juga merusak bangunan di sejumlah tempat. Sebagian besar pasien dikembalikan ke dalam bangunan rumah sakit setelah sebelumnya dievakuasi ke tenda darurat dampak gempa Tuban berkekuatan 6,5 magnitudo. Akibatnya, Rumah Sakit UNER Surabaya mengalami kerusakan di beberapa bagian. Dari 160 pasien yang sempat dievakuasi, 140 orang telah diizinkan pulang. Meski sempat terganggu akibat gempa, operasional rumah sakit kini sudah mulai normal kembali. Pasien ditempatkan di lobi dan ruang IGD sambil menunggu hasil uji kelayakan bangunan dari tim ahli sebelum pasien kembali ke ruang perawatan masing-masing. Rumah sakit telah melaksanakan sesuai SOP pada kondisi cold green atau gempa bumi. Jadi pasien kita evakuasi sementara di halaman rumah sakit sampai dengan kondisi aman. Dan alhamdulillah pada siang hari ini seluruh pasien yang ada di halaman rumah sakit sudah kita evakuasi masuk ke dalam gedung perawatan rumah sakit. Karena kita menunggu asesmen keamanan gedung ya dari tim dari UNER dan juga dari Pemkot dan juga dari ITS. Dahsyatnya gempa Tuban menyebabkan jembatan Suramadu penghubung Surabaya dan Madura di Bangkalan, Jawa Timur goyang. Bahkan kendaraan yang sedang melintas di jembatan banyak yang berhenti dan bahkan ada yang berbalik arah karena jembatan bergoyang cukup keras. Di Pulau Bawean, Gresik, gempa mengakibatkan ruang kelas runtuh dan kejadian ini terekam CCTV sekolah. Pemerintah Kabupaten Gresik mengirimkan bantuan logistik, tenaga medis dan sejumlah relawan ke Pulau Bawean untuk membantu warga terdampak gempa di perairan Laut Jawa. Pengiriman bantuan menggunakan kapal motor cepat KM Bahari Express dari Pelabuhan Gresik menuju Pulau Bawean yang berjarak sejauh 80 mil dari Pelabuhan Gresik. Sejumlah warga Bawean juga turut serta dalam pelayaran. Mereka memilih pulang untuk melihat keluarganya di kampung halaman. Kalau saya kepala desa, keluarga saya yang sedang. Oh iya. Bapak desa mana, Pak? Pekalongan. Pak, waktu kejadian Bapak di sini? Waktu kejadian di sini mengantarkan warga yang sakit. Terus ini rencananya ada berapa warga Pak yang terdampak ini Pak? Hampir 80-an. Terus ini Di desa Pekalongan. rencana ke depan langkah selanjutnya apa ini Pak? Ya, ingin mengajukan permohonan nanti bantuan atau apa dari pemerintah. Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani, mengatakan kedatangannya ke Bawean bersama tim SAR untuk melihat dari dekat kondisi warga terdampak gempa. Dia juga ingin memberikan dukungan moral kepada warga. Menginventarisir kemarin beberapa rumah warga yang kondisinya lumpuh karena gempa. Kemudian ada masjid yang video yang sempat kita terima serseran, masjid yang hancur. Nah, mudah-mudahan ini mungkin kita cek langsung hari ini, kita tahu persis. Nanti kita koordinasinya ke provinsi dan juga ke pusat biar enak. Berapa jumlah rumah warga yang terdampak atau bangunan-bangunan yang lain yang kondisinya rusak. Hingga kini, ratusan warga masih memilih mengungsi di dataran tinggi untuk menyelamatkan diri. Mereka khawatir gempa susulan disertai tsunami melanda desanya sehingga memilih tetap mengungsi. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui situasi pasca gempa Tuban, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di Gresik, Jawa Timur. Rizka, bagaimana penanganan pasca gempa di sana? Apakah masih ada gempa susulan, Rizka, hari ini?
Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Kalau misalkan informasi yang kami dapatkan ini hingga tadi pagi ini masih ada gempa susulan yang dirasakan oleh warga Kepulauan Bawean maksud kami. Nah, selain itu Mercy dan juga saudara, kalau misalkan berdasarkan data yang dirilis oleh BPBD Jawa Timur ini sebanyak 132 kali gempa susulan yang dirasakan oleh warga sejak pertama kali gempa pada tanggal 22 Maret pada Jumat lalu. Nah, juru kamera saya akan menunjukkan kepada Anda Mercy dan juga saudara seperti inilah penampakan dari warga yang masih mengungsi di sekitaran Tanah Lapang karena memang warga juga merasa sangat trauma begitu ya terkait dengan gempa yang terjadi di Kabupaten Tuban ini, di mana kalau misalkan kami dapatkan informasi juga tidak hanya banyak warga yang mengungsi di dataran di Tanah Lapang begitu ya, namun juga sebagian warga ini mengungsi ataupun mendirikan tenda-tenda darurat di depan rumah mereka. Karena memang warga merasa sangat trauma dikarenakan memang gempa yang dirasakan ini merupakan pertama kali setelah puluhan tahun mereka tinggal di sini. Selain itu mengingat juga saat ini bulan Ramadan, warga juga mengaku mereka harus berbuka dan juga sahur bersama dengan keluarga dalam keadaan di luar rumah begitu ya, karena memang ini tentu kondisinya sangat prihatin mengingat saat ini adalah bulan Ramadan. Bagaimana kalau misalkan data yang kami dapatkan juga Mercy dan juga saudara, warga yang terdampak di Pulau Bawean ini jumlahnya ribuan dan sejumlah bangunan rumah rusak. Tidak hanya rumah warga yang rusak, namun fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit ini juga rusak. Sehingga memang penanggulangan bencana ini akan segera dibahas oleh pemerintah setempat bersama dengan Kepala BPBD. Di sini juga kami tengah menanti kedatangan dari Kepala BNPB Pusat yang akan langsung meninjau ke Pulau Bawean pada saat ini, di mana kalau misalkan informasi yang kami terima ini akan landing ataupun tiba di Pulau Bawean pada pukul 12 siang nanti dan akan langsung meninjau fasilitas umum yang rusak, rumah warga yang rusak, sekaligus melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah setempat terkait dengan penanggulangan bencana yang saat ini terjadi di Pulau Bawean. Mercy. Rizka, Kepala BNPB akan meninjau lokasi terdampak. Lokasi mana saja, Rizka? Ya Mercy, ini tempat ataupun desa yang sangat terdampak begitu ya. Ini merupakan desa Sangkapura. Ini tempat saya melaporkan saat ini, tidak jauh, sekitar 15 menit dari tempat saya melaporkan saat ini. Ini dari BPBD setempat ini mendirikan tenda darurat bagi warga serta juga fasilitas umum seperti dapur umum begitu ya. Meskipun memang warga banyak yang masih mengungsi di halaman rumah mereka karena memang warga ini tidak ingin meninggalkan rumah begitu. Nah, nanti tinjauan dari Kepala BNPB Pusat ini bersama dengan PJ Gubernur Jawa Timur ini akan langsung meninjau fasilitas-fasilitas yang rusak serta sekaligus memberikan bantuan logistik kepada warga setempat seperti makanan, pakaian begitu ya. Sehingga memang sekaligus dalam kunjungan kerja hari ini dari BNPB ini akan berkoordinasi dengan BPBD daerah bersama dengan Pemprov ini terkait dengan penanggulangan pasca bencana, mengingat bahwa warga masih trauma, mungkin barangkali akan didampingi juga dengan dampingan psikologis dan juga tentu membantu berupa makanan dan juga fasilitas-fasilitas yang akan dibangun sementara terlebih dahulu. Mercy. Ya. Kepala BNPB dan PJ Gubernur Jawa Timur dijadwalkan akan meninjau lokasi terdampak. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda yang melaporkan langsung dari Gresik, Jawa Timur.